Oops, I know it's a bit too much. Tenang guys, trust the process. Tuh, kalian bisa lihat nggak sih bedanya? Lihat kan? Ini tuh kayak kuat banget guys. Hai, welcome back to Female Daily YouTube channel. Balik lagi sama aku Dita. Karena belakangan aku lagi sering banget datang ke kondangan dan beberapa kali jadi bridesmaid-nya teman-teman aku. Nah, aku juga mau share makeup bridesmaid yang simple dan bisa kamu ikutin di rumah juga. Kalau penasaran looknya kayak gimana, keep on watching! Nah, kali ini tuh aku makeupnya mau yang kayak agak simple aja sebenarnya, biar bisa dilakukan di rumah juga. Dan karena aku lagi beruntusan, aku juga nggak mau put too much product gitu ya. Nah, aku nih pertama mau ngebersihin muka, aku pakai, sebenarnya kalian bisa pakai apa aja, tapi kali ini aku pakai wiping sheet gitu, yang emang buat muka. Jadi kalau aku biasanya make up yang bener-bener full face dan heavy gitu, aku bakalan make sure base-nya itu bersih dulu sebelum aku pakai skin prep, sebelum aku pakai produk-produk apapun. Jadi bener-bener kanvas bersih gitu. BTW buat yang penasaran, ini aku pakai dari Ario. Aku tuh sebenarnya skin type-nya combination to oily, cuma lately di beberapa part itu lagi benar-benar kering banget gitu, jadi tricky banget sih, dan moisturizer still a must gitu. Nah, aku kali ini pakai dari Embryolisse, ini kayaknya favorite banyak MUA juga. Kayak nggak perlu pakai banyak-banyak, dia udah cukup buat satu muka gitu ya kayak. Dan somehow tuh aku ngerasa si Embryolisse ini tuh ada sedikit banget kayak tone up effect-nya gitu. Bikin kulit kamu tuh kayak ready gitu buat dipakein complexion dan produk-produk berikutnya. Kalau kamu pores-nya lumayan besar gitu ya, kamu bisa banget pakai primer yang ada blurring effect-nya gitu. Mostly tuh ada kandungan silikonnya juga. Jadi make sure kulit kamu juga emang aman gitu pakai itu. Nah, biasanya tuh aku suka pakai dari Makeup Forever yang step 1 buat di bagian-bagian yang pores-nya besar gitu. Coba hari ini aku nggak pakai karena aku ngerasa pores aku nggak sebesar itu gitu. Sebetulnya setahu aku ya, beberapa MUA itu nggak menggunakan sunscreen, tapi kalau kamu emang kayak pengen pakai sunscreen, make sure kamu pilih sunscreen yang nggak bikin white cast dan juga sunscreen yang aman kalau dicampur atau ditumpuk dengan produk makeup lainnya yang nggak geser gitu ya. Nah, kali ini aku mau pakai ini sunscreen-nya dari Wardah yang mist aja karena lebih ringan juga, dan menurut aku sih ini udah tetap menyebar gitu ya. Tinggal diratain aja, terus kita next ke complexion. Next for the complexion, aku tuh biasanya pakai foundation atau cushion gitu, karena sekarang cushion juga banyak yang udah full coverage dan menurut aku cukup banget untuk dipakai jadi complexion atau base makeup bridesmaid. Kayaknya aku pakai beberapa gitu sih. Untuk base-nya aku pakai si skin tint-nya Merk Ready, ini yang baru yang Lumi Silk. Aku udah pakai ini tuh sering banget and I love this so much. Terus bakalan aku gabung juga sama cushionnya Skintific yang baru. Ini yang warna kayak hijau Tosca gradient gini deh, lucu juga. Nah, sebelumnya aku mau kayak sedikit cover kemerahan dan bekas-bekas jerawat aku pakai concealer juga. Nah, ini aku concealernya dari NARS. Ini aku ke punggung tangan dulu karena aku kayak mau make sure dia tipis aja. Terus pakai brush. Karena kan most of the complexion itu tuh bakalan oksidasi ya teman-teman. And it's totally normal. Jadi aku juga tipe yang lebih suka pilih complexion itu yang kayak setengah atau satu tingkat lebih cerah dari kulit aku gitu. Karena nanti juga bakalan aku pakein
contour, bronzer, dan teman-temannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, aku tuh lagi suka banget kayak pakai under paint teknik. Jadi tuh sebelum pakai complexion, aku pakai face decorationnya dulu, yang mana adalah blush, concealer, dan juga contournya. Kalian bisa pakai yang bentuknya powder atau stick, kayak nih si Guel nih stick. Tapi kayak udah mau habis, jadi aku mau pakai Lux Creme aja. Sebenarnya ini warnanya mirip banget ya sama warna kulit aku. Jadi emang aku maunya tuh yang subtle aja. Nanti bakalan aku timpa lagi pakai powder contour dan bronzer gitu. Tapi for the nose contour, aku tuh masih suka banget pakai si Guel ini. Bakalan aku repurchase lagi. Ini yang shade, guys, lupa banget tutupnya udah hilang. Kalau nggak salah tuh aku pakai yang shade Terra deh. Ini tuh bener-bener kayak gampang banget dipakainya, gampang di blend juga. Terus aku biasanya bakalan mulai dari hidung dulu. Menurut aku punya blending brush yang bentuknya kayak gini buat kontur gitu tuh penting banget sih, karena benar-benar presisi dan bikin kontur kamu tuh kayak ke-blend dengan bagus tapi nggak ngeblok gitu. Sebenarnya salah satu kelebihan dari underpainting teknik ini juga, kalau misalkan kamu ngerasa kayak ngeblok atau too much, kayak it's okay guys, karena akan ditimpa sama complexionnya juga kan. Sebenarnya buat blush aku masih agak bingung mau pakai warna apa. Jadi kita sembari blend bronzer dan contournya, kita pikirin kali ya. Kayaknya aku mau menggabungkan semua warna blush yang aku punya aja. Ini aku punya ada dari Taffy dan juga Raimi. Yang Raimi itu my everyday blush sebenarnya. Aku suka banget pakai si Raimi. Ini shade yang Moonchild. Dia kayak agak oranye gitu. That's why kita akan gabungkan dengan shade Orbital-nya Taffy. Yang agak purple mauve gitu. Sama sedikit shade, ini udah mau habis. Ini tuh kayak shade early morningnya Raimi. Dia tuh kayak pink banget, benar-benar kayak definisi pink neutral gitu. Jadi menurut aku masuk ke semua warna kulit, semua skin tone dan undertone. Kayak di blend aja. Kayak I know it's a bit too much. Tenang guys, trust the process. Dan karena aku emang take note ya, aku emang tipenya suka yang kayak blushnya jeder banget. Jadi I don't mind sih gitu. Karena again nanti tuh bakalan ditimpa sama complexion dan powder, jadi pasti bakalan ketutup sih warna blushnya. Oke, nextnya kita bakalan pakai skin tint-nya dari Mercredi tuh kayak cair banget sih teman-teman, bisa dilihat ya. Aku bakalan pakai brush lagi. Kayak I love wearing brush lately. Ini bener-bener aku aplikasiin ke seluruh wajah, terus nanti kayak, tapi di bagian-bagian yang tadi aku taruh blush, contour kayak gitu tuh kayak tipis aja, kayak dikenain lucu-lucu aja gitu. Nah, biasanya habis pakai brush, aku kayak tap-tap gitu. Aku blend pakai sponge, any kind of sponge sebenarnya boleh. Ini aku lagi pakai dari aplikatornya Cushion biar lebih nyatu dan kayak lebih seamless. Karena kan kadang tuh kalau pakai brush suka ada stroke-stroke bekas brushnya gitu kan. Jadi kayak biar lebih
smooth aja gitu. Nah, ini udah selesai ngeblendnya. Sebelum di set pakai loose powder, make sure buat ditunggu dulu biar kayak lebih kering gitu complexionnya, karena kalau misalkan lagi basah terus langsung di set itu biasanya jadi patchy gitu. Kalau misalkan kayak makeup kalian suka bolong-bolong, nah itu biasanya karena complexion basah kalian tuh belum ngeset banget. Oke, sekarang kita bakalan set pakai loose powder. Ini aku pakai yang dari Rose All Day. Ini tuh yang ada warnanya ya, kalau nggak salah shade warm custard. Yang pertama kali aku set itu pasti bagian under eye, wajib banget, it's a must. Terus juga menurut aku penting banget buat kalian pilih produk loose powder itu yang talknya nggak banyak gitu ya, jadinya nggak flashback gitu. Karena kan kalau sekarang foto-foto pakai digicam atau pakai flash yang 0,5 gitu, itu nggak mau kan, nanti kayak jadi kayak topeng. Nah itu wajib banget pilih-pilih loose powder yang bener. Aku tuh nggak yang baking banget, bener kayak cuma di tap-tap, bener-bener kayak biar masuk aja gitu ke kulitnya. Oh ya, buat kalian yang kayak di make upin MUA, terus kayak kalian bingung gitu ya, kok kayak beruntusan aku masih kelihatan kayak gitu, kayak it's supposed to be like that guys, karena kan make up itu sebenarnya cuma menyamarkan warna ya, dia mainannya warna gitu. Kalau tekstur tuh nggak bisa, jadi emang harus diperbaiki sendiri kalau tekstur ya. Jadi kayak nanti jangan pada komplain gitu ke MUA-nya kalau misalkan hire MUA kayak kok aku masih kayak kelihatan jerawatan gitu. Terus juga pakainya tuh, kalau aku pakainya bener-bener yang kayak di tap masuk gitu ya. Jadi bener-bener si powdernya tuh ngunci produk-produk di bawahnya gitu. Nah ini kan kayak nggak rapi gitu ya. That's okay, karena nextnya bakalan kita sapu-sapuin gitu, quote unquote, pakai finishing powder, setting powder yang compact kayak gini. Ini tuh produk barunya BLP. I love finishing powder, it's such a game changer sih menurut aku. Sebelumnya aku juga pakai finishing powder dari Revlon, dan itu juga bikin makeup aku tuh setelahnya jadi lebih smooth banget ketimbang aku cuma pakai loose powder doang. Nih, kayak bagian-bagian yang kayak menurut kalian ada banyak excessnya gitu, bisa disapu-sapuin aja gitu. If you guys think like it's too flat, tenang aja, karena nanti bakalan kita tambah lagi powdernya and everything. Oke, sekarang kita beralih ke contour dan bronzer. Sebenarnya ini kayak contour slash bronzer gitu ya. Kalian bisa lihat seberapa aku suka karena ini udah hit pan. Jadi biasanya aku pakai ini produk dari Judy Doll, face palette-nya mereka gitu. Aku kayak campurin gitu dua warna ini. Kalau pakai contour atau bronzer gitu tuh menurut aku kayak nggak apa-apa agak kayak dikena hairline gitu biar kesannya lebih nyatu aja. Nah ini untuk on top of the blushnya aku pakai ini MAC yang shade Melba dikit aja karena it's a bit peachy dan cuma ini bikin kelihatan kayak fresh aja gitu sih. Oke. Oh, satu hal yang menurut aku kayak jadi game changing di makeupku juga adalah aku tuh lately lagi suka pakai, biar kalian tau gak sih, biar makeupnya tuh lebih kayak kelihatan pop gitu, pakai powder atau highlighter powder gitu yang warnanya kayak putih banget gini, tapi yang no shimmer. Jadi kayak buat di under eye gitu. Itu beneran bikin kayak muka kalian jadi kelihatan lebih seger dan bangun gitu. Tuh, kalian bisa lihat nggak sih bedanya? Kelihatan? Kelihatan nggak?
bedanya. Ini kayak flat banget, ini kayak lebih ada seger gitu di under eye. Last but not least, buat di mukanya itu pakai highlighter. Ini dari Dio. Aku suka campurin yang pink ini sama yang champagne ini. It give like a really nice glow gitu sih. Dia subtle tapi kayak tetap kelihatan gitu. Dan buat di highlight di bagian lainnya, aku suka pakai ini campuran putih sama yang champagne tadi. Tipis-tipis aja. Kalau ada yang kurang, di-adjust aja sesuai keinginan kamu. Tapi face-nya udah selesai, sekarang kita berlanjut ke mata. Nah, kalau mata aku tuh kayak nggak ribet sih. Aku cukup pakai satu produk aja. Ini dari single eyeshadow-nya MAC yang Match Velvet. Menurut aku tuh dia walaupun di potnya kelihatan kayak satu warna gini, tapi sebenarnya dia kayak give dimension gitu pas kamu pakai ke kelopak mata. Dan karena dia itu teksturnya apa ya, velvet gitu, jadi kayak aku biasanya nggak pakai banyak ini sih, aku pakai si warna coklat dari si paletnya Judy Doll aja buat bikin transisi color. Sama kalau misalkan aku merasa kayaknya perlu shimmer yang lebih jedar gitu, aku pakai si Dior ini gitu. Terus satu hal yang penting juga itu di inner cornernya, biar kayak matanya makin kebuka lagi, itu pakai eyeshadow shimmer gitu, atau kayak anything shimmer lah, highlighter. Aku adalah tim yang pakai alis tuh agak di akhir-akhir gitu, jadi biar tahu kayak segimana mau memframing dan nggak kena powder gitu. Biasanya tuh ada yang kayak dibersihin dulu alisnya, karena tadi kan kena sisa-sisa powder. Tapi kali ini kita langsung aja. Ini aku pakai BLP yang shade-nya kalau nggak salah ash gray. Sebenarnya kalau buat ngalis itu yang penting tuh bingkainya ya. Kalau ngisinya kalian bisa pakai apapun sih. Pakai pensil alisnya sendiri, pakai powder, or anything. Terus biar lebih stay dan tahan lama, itu boleh banget dipakein brocara. Next yang juga nggak kalah penting adalah fake eyelashes, karena ini menurut aku bikin mata kita tuh bener-bener kelihatan bangun, pop, kayak gitu, kayak bikin kamu tuh ada nyawanya gitu. Nah kali ini aku agak bingung mau pakai varian yang mana. Ini tuh dari License by D, tapi karena aku mau jadi bridesmaid gitu ya, kayaknya mau yang agak lebih ekstra. Ini tuh yang varian Loud. Next, sebelum pakai eyelashnya, penting banget buat bulu mata asli kalian juga tetap di curl biar nanti tuh nyatu gitu. Next, kita pakai si eyelashnya. Kita ambil satu dulu, pakai pinset. Sebenarnya pakai tangan juga nggak apa-apa, tapi make sure tekniknya benar. Karena kalau nggak, nanti bulu matanya malah jadi rusak. Jadi kayak make sure kayak gini, dilipet gitu loh bagian ininya. Terus diambilnya tuh langsung kayak gini, baru nanti dipakein pinsetnya. Baru nanti kita pakai lem. Kalian bisa pakai lem apa aja sih, eyelash lem apa aja. Ini tunggu lemnya sampai setengah kering ya, baru bisa dipakai.
Nah, ini udah jadi yang sebelah kiri. Next yang sebelah kanan, treatmentnya juga sama. This is the final result pakai License Baby yang varian Loud. Aku suka banget sih sama hasilnya karena emang aku suka yang kayak agak cat eye gitu, dan kalian bisa lihat dia tipenya juga yang di ujung memanjang. Jadi buat kalian yang nggak bisa pakai eyeliner kayak wing liner gitu, this is a hack ya, such a hack, karena kalian bisa pakai tipe eyelash yang kayak gini juga. For the lips, ini aku pakai lip liner dari Button Scarf Beauty yang shade-nya 8pm. I really love their product, kayak glides-nya enak juga. Semenjak aku rutin pakai lip liner, itu tuh kerasa banget kayak tampilan lips tuh jadi lebih rapi aja gitu. Terus buat di bagian isinya, aku pakai yang warnanya lebih terang. Ini dari Maybelline. Ini yang shade 60 Mischievous. Ini yang final ink. Udah, ini final resultnya. Tinggal kita set semuanya pakai setting spray. Aku pakai dari MOP. Ini yang matte. Sembari menunggu setting spraynya set, aku mau pakai press on nails. Ini juga dari License Baby. Ini tuh cute banget. Ini kayak warnanya pink dan ada cat eye, dan ada beberapa yang ada pattern kayak love-nya gitu. Itu udah lengkap banget ya semuanya. Kayak nggak cuma ada nails-nya, tapi juga ada, oh, dia ada ininya juga nih, beberapa spare-nya gitu, yang kalau ukurannya mungkin yang ini kurang cocok sama kamu gitu. Sama dia ada alcohol wipes, terus ada lemnya juga yang bentuknya kayak gini, terus sama ada buffernya. Oke, buat kalian yang masih kayak pemula juga, no worries karena ada instruksinya, tinggal diikutin aja. Ini udah ada alcohol wipes-nya, bakal aku pakai untuk masing-masing tangan. Aku mulai dari tangan kiri dulu ya. Oke, kalau udah selesai kalian bersihin pakai alcohol wipes tadi, tinggal kukunya di buffer aja biar keset gitu. Oke, tinggal dipakein lemnya. Tinggal kalian pilih aja yang sesuai dengan jari kalian. Terus biar lebih rapi juga, mereka juga ngasih kayak stick gini buat ngedorong cuticle kalian biar lebih rapi pas masangnya nanti. Nah, setelah kalian pasang, ini kalian tinggal cabut lagi lapisan atasnya, terus tinggal kalian pasang deh kukunya. It's so simple. Yippee, udah jadi satu kuku. Ini tuh kayak kuat banget guys. Aku bakal lanjutin ke kuku-kuku lainnya. See you setelah semuanya jadi. Tara, kukunya udah selesai. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Here is the final result makeup dan nails-nya. Ini tuh dipakainya gampang banget, dan juga disclaimer, 3 jam setelah kalian pakai jangan kena air dulu karena biar dia bisa tahan lebih lama, dan kayaknya tuh bisa tahan 2-3 hari deh. Dan kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak kuat banget.
kokoh banget dan desainnya juga so elegant. Selain yang aku pakai ini, mereka juga punya beberapa varian lain yang bisa kamu explore langsung di Instagram mereka @licensedbody. Itu aja tutorial makeup bridesmaid versi aku. Coba komen kalian mau lihat tutorial makeup apa lagi. Thank you so much for watching and goodbye. See you di next video.